Di video kali ini teman-teman, saya akan memasak sayur capcay yang enak, gurih tapi simpel. Di sini akan siapkan dulu wadah, lalu saya beri setengah sendok makan garam. Saya larutkan dulu garamnya. Ini nanti untuk merendam brokolinya. Di sini saya pakai 1 bonggol bunga kol. Kemudian saya potong-potong dulu kuntumnya. Untuk kuntum yang besar ini akan saya potong-potong lagi menjadi lebih kecil. Lalu saya pindahkan. Lalu 1 bonggol brokoli, kemudian saya lepaskan dulu tiap kuntumnya. Ini kuntumnya lumayan besar-besar juga ya teman-teman, jadi akan saya potong menjadi lebih kecil seperti ini. Setelah dipotong-potong langsung saya masukkan dalam air garam tadi. Dan untuk tangkai brokolinya ini teman-teman akan saya pakai juga ya. Saya buang dulu kulit bagian luarnya seperti ini, kemudian saya iris serong. Lalu saya rendam juga bersama brokolinya. Dan ini akan saya rendam selama 15 menit. Sembari menunggu brokolinya direndam, akan siapkan bahan yang lain. Di sini saya pakai 3 biji wortel kecil, lalu saya iris serong. Untuk sayur capcay itu teman-teman, biasanya kita menggunakan sayuran beraneka ragam dan juga beraneka warna ya. Sisihkan dulu. Selanjutnya di sini saya pakai 6 lembar sawi putih. Ini sawi putihnya sangat bagus, masih hijau. Kemudian saya potong-potong sawi putihnya. Saya pakai juga 4 bonggol pakcoy ukuran sedang, lalu saya potong-potong juga pakcoynya. Dan ini ada 3/4 buah kol ukuran kecil, kemudian kolnya juga saya potong-potong. Jadi di sini saya pakai ada 6 jenis sayuran ya teman-teman. Saya sisihkan dulu. Saya akan menyiapkan bumbunya. Saya pakai 5 siung bawang putih, kemudian bawang putihnya ini akan saya cincang halus. Bawang putihnya sudah halus. Selanjutnya saya pakai 1 biji bawang bombay. Saya potong dulu bawang bombaynya. 1/4 bagian akan saya cincang juga. Jadi nanti yang 1/4 ini akan ikut juga ditumis bersama bawang putihnya. Dan sisanya yang 3/4 bagian ini akan saya cincang kasar. Oke, sudah selesai. Di sini saya pakai juga 2 batang bawang pre, lalu saya potong-potong juga bawang prenya. Dan saya pakai juga teman-teman 4 biji cabai merah keriting yang sudah saya potong serong seperti ini. Dan untuk selanjutnya teman-teman, saya pakai 4 butir bakso ayam, lalu saya iris-iris dulu bakso ayamnya. Untuk proteinnya ini boleh juga diganti seperti sosis atau seperti daging ayam juga boleh ya teman-teman. Sudah selesai. Nah, ini sudah ada 15 menit. Selanjutnya akan saya bersihkan dulu. Nah, sudah selesai dibersihkan teman-teman brokoli dan bunga kolnya. Selanjutnya saya panaskan minyak secukupnya. Lalu saya masukkan bawang putih dan juga bawang bombay yang udah dicincang tadi. Kemudian saya tumis dulu bawangnya ini hingga wangi. Bawangnya sudah wangi, kemudian saya masukkan baksonya. Lanjut saya oseng-oseng lagi. Lalu saya cemplungkan cabai yang udah dipotong-potong tadi dan juga wortelnya. Lalu saya aduk-aduk kembali semuanya. Dan di sini teman-teman akan saya tambahkan sedikit air.
lalu saya aduk-aduk kembali. Jadi sayurannya berurutan ya teman-teman, dari yang teksturnya terkeras dulu seperti wortel ini, kemudian saya susul dengan kubis, karena ini kubisnya juga lumayan keras ya teman-teman. Lalu saya aduk-aduk kembali agar kubisnya ini layu. Di sini saya tambahkan sedikit lagi air karena airnya masih terlalu sedikit ya teman-teman. Dan ini kubisnya sudah mulai layu. Sekarang saya cemplungkan sawi putihnya. Sawi putihnya sudah masuk, lalu saya aduk-aduk kembali ya supaya sawi putihnya ini layu. Nah, ini sawi putihnya sudah mulai layu teman-teman. Kemudian di sini akan saya masukkan brokoli, bunga. Lalu diaduk-aduk agar brokoli dan buah kolnya ini langsung terkena panas dan juga matang. Sayuran yang terakhir saya cemplungkan sawi pakcoynya. Lanjut saya aduk-aduk kembali ya agar pakcoynya ini segera layu. Nah, ini sayurannya sudah layu teman-teman. Selanjutnya di sini akan saya masukkan untuk bawang bombaynya. Lanjut saya aduk-aduk dulu sebentar agar bawang bombaynya ini sedikit layu. Selanjutnya di sini akan saya masukkan kecap asin. Saya pakai kira-kira 1 sendok makan. Selain kecap asin, saya pakai juga saus tiram. Saya pakai 2 sendok makan. Dan supaya lebih gurih lagi teman-teman, di sini saya pakai juga saus sambal. Boleh diganti dengan saus tomat ya. Saya pakai kira-kira 1 sendok makan. Lanjut saya aduk semuanya agar semua sayuran ini tercampur dengan saus dan juga kecap yang saya tuang barusan ya. Saya aduk-aduk dulu semuanya. Nah, sudah tercampur, lalu saya masukkan bawang prenya, kemudian saya aduk-aduk kembali. Oke, dan ini terus saya aduk teman-teman supaya lebih tercampur ya, dan juga supaya sayurannya lebih matang. Nah, sekarang saya tambahkan juga teman-teman setengah sendok makan lagi saus tiram karena waktu saya cicipi masih kurang ya. Lanjut saya aduk kembali semuanya. Dan di sini akan saya tuang setengah sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan. Setelah itu saya aduk kembali agar semuanya tercampur ya dengan tepung maizenanya. Jadi nanti kuahnya itu sedikit mengental ya teman-teman. Ini capcay ala rumahan ya teman-teman, tapi rasanya juga sangat enak, sangat gurih. Nah, ini sudah mendidih teman-teman airnya, kuahnya sudah mendidih. Kemudian ini udah matang teman-teman dan sudah saya cicipi, rasanya sudah pas. Lanjut akan saya pindahkan dalam piring saji. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih buat yang like, yang komen dan juga subscribe. Jangan lupa tuang juga kuah capcaynya yang enak dan gurih ini. Oke teman-teman, dan ini dia sayur capcay rumahan yang sangat enak, gurih, dan juga ini sangat bergizi banget ya teman-teman. Buat teman-teman pecinta sayur silahkan